Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait hasil analisis dan sintesis dari jurnal yang telah saya amati. Nah teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira dengan NIM 12020600104, mahasiswa pendidikan biologi dari kelas 2C Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah teman-teman, tugas ini sebetulnya untuk memenuhi tugas mata kuliah TIK dan media pembelajaran biologi gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja next. Teman-teman bisa perhatikan ya PPT yang sudah saya sajikan di atas. Nah, jadi jurnal yang saya ambil ini temanya adalah praktikum biologi dengan virtual laboratorium gitu. Seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya saat ini sistem pembelajaran di semua lini gitu ya dilakukan secara daring terkait dengan masa pandemi Covid yang saat ini gitu ya. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman di sini ada 3 jurnal. Jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3 ataupun jurnal yang ketiga ini adalah jurnal internasional ya teman-teman. Nah, itu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita next. Nah, untuk masuk ke jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama berjudul Peranan Virtual Laboratory dalam Pembelajaran Biologi. Ini ditulis pada tahun 2020 oleh Arifin Ipin dan Yeni Suryaningsih. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari jurnal pertama ini, Philip Bio berbasis BTM merupakan aplikasi praktikum virtual sebagai alternatif atau bisa juga sebagai pelengkap dari praktikum langsung. Aplikasi ini dapat dijalankan pada platform PC dan Android. Philebio dikembangkan berbasis BTM pada konsep bakteri pada jenjang SMA dengan menyajikan kegiatan praktikum virtual, pengamatan bakteri, pengujian koloni bakteri, dan perwarnaan bakteri. Masya Allah, itu ya teman-teman. Jadi di jurnal ini tuh dijelaskan bahwasanya saat ini sudah ada aplikasi gitu ya untuk memenuhi atau membantu kita terkait melakukan praktikum gitu. Langsung saja masuk ke jurnal yang kedua. Next. Nah, jurnal yang kedua berjudul Persepsi Mahasiswa Terhadap Penggunaan Virtual Laboratory dalam Pembelajaran Biologi Molekuler. Nah, ini ditulis pada tahun 2019, jadi 1 tahun sebelum dari jurnal yang pertama tadi. Ditulis oleh Epi Suryanti, Ani Fitriani, Sri Rezeki, dan Riyandi. Jadi 4 orang ya yang menulis jurnal kedua ini teman-teman. Nah, berdasarkan kisi-kisi tersebut, dibuat pertanyaan sesuai dengan aspek-aspek persepsi yang telah ditetapkan. Nah, adapun cara penskoran dalam pengolahan data angket yaitu untuk pernyataan positif skala sangat setuju memiliki skor 4, setuju memiliki skor 3, kurang setuju memiliki skor 2, dan tidak setuju skornya adalah 1. Sedangkan untuk pernyataan negatif skala sangat setuju memiliki 1, setuju memiliki skor 2, kurang setuju memiliki skor 3, dan tidak setuju memiliki skor 4. Nah, jadi jurnalis ini tuh menjelaskan terkait persepsi mahasiswa terkait virtual laboratory ini gitu. Dan itu hasilnya. Oke, dan yang terakhir yaitu jurnal ketiga ya, atau jurnal internasional. Nah, judulnya adalah Analysis of Implementation of Biology Practicum for SMA or MA in Sungai Bermas Subdistrict West Pasaman Regency. Nah, ditulis oleh Aldia Rizkan dan Linda Advianda pada tahun 2019. Nah, hasilnya adalah
Berdasarkan tabel yang telah dihasilkan dari jurnal ini, dapat dilihat secara keseluruhan bahwa rencana praktikum Demand 1 Sungai Kemasan kriteria sangat baik dengan nilai rata-rata 87,03. Wah, keren ya, Masya Allah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pelajaran rencana yang dibuat oleh guru sudah memenuhi penilaian kriteria. RPP praktikum yang dibuat oleh guru biologi Demand 1 Pasaman Barat sudah dipersiapkan dengan baik dan sesuai KTSP sehingga praktikum dapat lebih terarah dan tujuan praktikum dilakukan juga dapat. Nah, gitu ya. Nah, jika di pengelompokan dalam hasil kajian saya, gitu ya. Pertama, di sini ada praktikum virtual laboratory, penggunaan virtual laboratory dalam pembelajaran biologi dan hubungan keduanya. Langsung saja bisa dilihat oleh teman-teman semua, gitu ya. Dari pernyataan yang memang sudah ada dalam jurnal tersebut, ya. Nah, selanjutnya yaitu sintesis. Oke, saya izin menyebutkannya ya. Berbagai penelitian tentang metode praktikum biologi dengan virtual laboratory, observasi atau penyelidikan dengan menggunakan metode ilmiah, kegiatan praktikum juga dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengalami fenomena langsung dalam biologi sehingga dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan guru agar hasil belajar dan hasil belajar siswa motivasi juga meningkat. Hanya saja ini dilakukan secara virtual, itu ya bedanya teman-teman. Kalau sebelumnya kita itu dilakukan secara langsung, terus prakteknya langsung, bahan-bahannya juga luar biasa lah ya. Tapi karena terkait kondisi yang sekarang, kita melakukannya secara virtual. Keterbatasan sarana prasarana laboratorium yang dimiliki oleh sekolah, banyaknya jumlah peserta didik, serta adanya tuntutan penyelesaian materi menurut Salam pada tahun 2010. Nah, membuat guru biologi terkadang tidak melaksanakan kegiatan praktikum secara optimal. Untuk itu diperlukan media yang dapat menjadi alternatif untuk memfasilitasi kegiatan praktikum siswa. Nah gitu. Alhamdulillah ya sudah ada semacam virtual laboratory begitu. Nah, celah penelitian yang saya dapatkan dari jurnal-jurnal ini yaitu laboratorium virtual merupakan situasi interaktif sains dengan bantuan aplikasi pada komputer berupa simulasi percobaan sains. Laboratorium virtual dalam pembelajaran biologi memiliki banyak manfaat seperti mengatasi kekurangan alat dan bahan praktikum gitu ya, dan juga solusi yang murah dan aman selama melaksanakan praktikum. Penelitian mengenai manfaat penggunaan virtual laboratory dalam pembelajaran biologi salah satunya telah dilakukan oleh Gopar pada tahun 2019. Nah, dari penelitiannya ini diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan virtual laboratorium virtual dapat meningkatkan keterampilan prosesan siswa. Penelitian lain dilakukan oleh Suryaningsih dengan kesimpulan bahwa penggunaan virtual laboratory dapat meningkatkan sikap ilmiah siswa. Menurut Salam, pada tahun 2010, penggunaan virtual laboratory dapat menjadi alternatif dari kegiatan praktikum yang terbatas alat dan bahan. Gitu ya, Masya Allah. Jadi, alhamdulillah gitu sudah ada, ya maksudnya itulah yang saya dapatkan dari jurnal yang saya amati. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.